Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil zalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala katsiri mimman khalaqahu tafdila, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, serta anak cucu sewesiwi dimanapun menyimak dongeng ini. Alhamdulillah, sampai hari kemarin kita sudah melaksanakan hari ketiga saum Ramadan. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan selanjutnya. Pada malam ini Aki akan melanjutkan kajian tentang dua. Satu adalah pandangan Islam terhadap kesehatan reproduksi. Yang kedua, pandangan Islam terhadap penjarangan atau pengaturan kehamilan. Aki akan menyimak satu, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 233. Surat Al-Baqarah ayat ke-33 intinya mengisyaratkan kepada kita. Yang pertama, perintah di situ adalah hendaknya seorang ibu menyusukan anaknya selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakannya. Ya, mudah-mudahan ini adalah perintah ya. Bagus, mungkin pilihan Allah itu akan bagus. Bagus untuk gizi, untuk segala macam lah begitu ya. Yang kedua, di situ ayah atau bapak berkewajiban memberi minuman, makanan dan pakaian yang makruf. Ya, yang bagus, yang thayyibah begitu. Kira-kira seperti itu ya. Yang ketiganya adalah Allah tidak memberikan beban kepada siapapun kecuali sesuai dengan kemampuannya. 3 tuh. Dan yang keempat, di surat itu mengatakan janganlah ayah dan ibu menderita karena anaknya. Wih, bijaksana sekali. Bijaksana sekali dalam kehidupan dan pedoman kita dari ajaran Islam ini. Ada 4. Jadi yang pertama, ulangi, menyusukan 2 tahun. Ini maksudnya apa? Adalah untuk memulihkan kembali alat-alat reproduksi kita, ibu kita, istri kita. Karena laki-laki ya, itu menyempurnakan, mengembalikan, memulihkan alat reproduksi kita. Seperti yang kemarin dikatakan bahwa air mani yang sudah dibuahi itu kan nempel di dinding rahim, ya begitu. Itu rahim itu harus pulih kembali. Karena 9 bulan itu bukan sedikit. Kemarin sudah kita jelaskan. 1 bulan ini, 2 bulan ini, 3 bulan ini berseri. Kemudian yang kedua, Aki akan menyimak dari surat Luqman. Ya, surat Luqman ayat ke-14. Di situ ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah kita haruslah berbuat baik kepada ibu bapak atau orang tua. Itu mesti. Itu adalah absolut, dogmatik, tidak boleh ditawar-tawar lagi. 1. Yang kedua, dia adalah mengandung dengan sangat lemah, ya, yaitu wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah lemah. Yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Allah maksudnya, dan kepada kedua orang tua. Itu saja dasar yang sebetulnya masih banyak dasar-dasar lain. Nanti para ustadz kita akan lebih memberi kekayaan
Ini terutama kepada kawan-kawan kita yang muda ini. Yang muda. Yang sekarang sempat menjalankan. Karena apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Bukan iklan. Tapi apapun kegiatannya, apapun gerakannya, kita tetap adalah pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Insya Allah nanti kita akan lanjut dengan pembangunan keluarga. Nah, dari kajian-kajian itu maka para ulama kita selanjutnya adalah memberikan kajian-kajian. Tahun-tahun Aki sedang dipenot dulu, itu yang namanya anggaran untuk pertemuan ulama itu banyak. Banyak walaupun kecil-kecil ya. Ada yang untuk kajian, ada yang untuk wisata versnya ulama, ada untuk pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, dari situ banyak yang menyimpulkan para ulama itu yang pertama adalah KB itu untuk memerintahkan penjarangan itu supaya menyempurnakan penyusuan anak. Dan kita sudah menganalisa dengan para medis bahwa selama anak itu disusukan, itu sulit istri itu untuk hamil kembali. Salah satu alat kontrasepsi itu, ya. Itu satu. Yang kedua adalah tidak boleh menderita anak itu, orang tua itu oleh anaknya. Baik itu yang anak kecil maupun udah anak pada itu perintah. Jadi kalau menderita karena anaknya itu sudah menyalahi pada surat atau ayat ini. Ya, begitu. Ya, yang ketiga adalah untuk mengembalikan kesehatan di dalam rahim kita. Ada yang disebut dengan apa? Ada orang yang mengatakan 2 tahun itu untuk menyusukan, 9 bulan untuk memulihkan alat-alat reproduksi, 9 lagi istirahat, 9 bulan lagi baru kita boleh hamil lagi. Sehingga ada yang mengatakan tidak boleh punya anak balita dalam waktu yang sama di dalam satu keluarga. Itu ya, itu pesan penjabarannya. Ya, lebih kurang sedikit kita tidak boleh terlalu berlebih, tapi juga kita tetap pedomani ini ya. Banyak rekayasa kita bagaimana ya untuk mengembalikan program reproduksi untuk kesehatan ini. Makanya Aki suka ngomong, kenapa kita harus ikut KB? Jawabannya macam-macam. Karena Ki ini kesejahteraan lah, penjarangan lah. Bukan. Kenapa kita harus ikut KB? Karena kita diberi alat reproduksi oleh Allah. Satu disimpan di laki-laki, satu disimpan di perempuan. Kalau tidak ada itu, nggak usah ikut KB. Mohon maaf ya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.